Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 12. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kitab Injil Lukas pasal 4 ini, kita mengetahui bahwa setelah Yesus menjalani kehidupan selama 40 hari tanpa makan di padang gurun, dan di situ iblis mencobai dia. Lukas 4 ayat 1-13. Dan di saat mencobai Yesus, iblis berulang kali berkata, jika engkau anak Allah, apakah iblis tidak tahu jati diri Yesus? Yang jelas adalah iblis pasti tahu. Lantas mengapa iblis seolah-olah tidak tahu dan hendak memastikan siapa Yesus? Sebab iblis sedang mencoba Yesus, padahal yang paling penting dalam hidupnya yaitu pengakuan dan jati diri Yesus. Iblis mencoba Yesus untuk membuktikan jati dirinya melalui cara-cara yang ia kehendaki, termasuk mencobai Allah. Di saat seperti ini, bukankah Yesus sedang dibawa untuk meragukan Allah, meragukan kuasa dan kasih-Nya? Saat ini kita diingatkan agar waspada saat kita dicobai untuk meragukan kasih dan kuasa Allah. Kita perlu melekat pada keyakinan bahwa apapun yang terjadi tidak akan mengubah kenyataan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang kekasih. Status kita sebagai anak-anak Allah tidak akan berubah meskipun kita mengalami penderitaan. Penderitaan atau pencobaan justru meneguhkan jati diri kita sebagai orang-orang yang pantas memanggil Allah sebagai Bapa. Sebab kita adalah anak-anak Allah yang tangguh. Iblis memutarbalikkan firman Tuhan yang dikutipnya dari Mazmur pasal 91 ayat 11 dan 12 yang menyatakan bahwa Allah menjanjikan pemeliharaan atas hambanya. Mencobai Tuhan artinya menuntut bukti dari Tuhan untuk dapat percaya. Hal ini sama saja dengan tidak mempercayai Tuhan. Oleh karena Yesus tetap pada pendiriannya, yaitu setia pada panggilannya, maka iblis mengundurkan diri sesaat. Pencobaan-pencobaan seperti ini akan kita hadapi. Untuk menang terhadapnya, kita harus memahami rencana Tuhan atas hidup kita dan memiliki kemantapan akan tujuan hidup kita. Untuk menang atas pencobaan, kita harus taat dan setia seperti Yesus yang taat. Konsep dan pengharapan kebanyakan orang dan agama tentang Mesias, pahlawan atau tokoh yang Allah pakai untuk menolong manusia, ternyata berbeda dari kenyataan hidup Yesus, Sang Mesias sejati. Kita cenderung berpikir bahwa Mesias sedemikian dicintai Allah sehingga seharusnya tidak mengalami masalah apapun. Yesus memperlihatkan gambaran Mesias yang sesungguhnya. Yesus adalah Mesias yang mengerti betul misinya, yakni menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ia harus mengalami pencobaan dan menyatakan ketaatannya kepada Allah. Yesus percaya pada rencana Allah Bapa yang tidak mungkin salah dan menolak tipuan iblis untuk mencobai Allah Bapa. Selama masa uji yang berat dan panjang itu, Yesus memperlihatkan komitmen dan kesetiaannya sebagai Mesias yang diutus Allah. Ia setia berpegang pada kehendak Allah, maka kita dapat sepenuhnya mengandalkan Dia. Sebagai murid dan pengikutnya, kita juga harus melalui berbagai godaan kejahatan. Ia yang menang dapat menolong kita, menang bersamanya. Untuk menang melawan iblis yang mencobai, kita harus menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah, seperti yang Yesus lakukan. Dalam peristiwa pencobaan, Yesus memperlihatkan dirinya sebagai manusia biasa yang dapat mengalami pencobaan.
namun ia tidak mau dikalahkan oleh pencobaan. Caranya? Ia menggunakan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah senjata yang dapat kita pakai juga, tak kala iblis berusaha mencobai atau memperdaya kita. Bila kita tidak kenal firman Tuhan, kita bagaikan prajurit yang maju ke medan perang tanpa senjata. Jika kita mengikuti pimpinan Allah, maka kita pasti menang dalam pencobaan. Yesus melawan pencobaan iblis dengan menyatakan bahwa lebih daripada segala yang lain, ia akan hidup dari firman Allah. Kita tidak dapat mencobai Tuhan. Yang Tuhan kehendaki dari kita adalah kita harus menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Dalam pengabdian dan ketaatan penuh kepada Allah, meliputi perjuangan dengan senjata rohani melawan dosa, pencobaan, dan iblis. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Tuhan kami Yesus Kristus telah menunjukkan sikap untuk melawan iblis dalam pencobaan yang dilontarkan kepadanya. Melalui firman Allah, biarlah kami dikuatkan dan dimampukan menghadapi situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Biarlah kami tetap percaya pada pemeliharaan Tuhan. Biarlah pencobaan-pencobaan yang kami alami di dunia ini semakin meneguhkan iman percaya kami bahwa Engkau lebih kuat dari kuasa apapun yang ada di bumi. Firman Allah adalah senjata yang ampuh untuk melawan segala pencobaan iblis. Biarlah kami diberangkatkan untuk aktivitas kami dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.